أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kembali belajar bahasa Arab kita. Terakhir kita sudah sampai ya pada kitab Muyassar ini yang ditulis oleh Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah taala. Kita sudah sampai pada pembahasan fiil ya di halaman ke-25 ya. Halaman 25. Terakhir kita sudah bahas PR-nya. Nah, kemudian sebagaimana yang sudah terencanakan, insyaallah hari ini kita coba membaca ya teks Arab. Kita coba praktek sedikit-sedikit ya. Untuk teksnya sudah saya share ya di WA ya. Silakan dibuka. Saya coba share screen di sini. Oke. Baik. Sudah kelihatan ya di layar ya. Sudah, Silakan. Ada yang mau baca dulu silakan. Coba. Yang datang pertama tadi siapa? Kalau nggak salah Hamzah. Hamzah masih ada nggak Hamzah? Oh, beliau live ya. Yang datang kedua tadi kalau nggak salah Zulfa ya. Ya. Saya baca kalimat pertama. Coba dibaca. Minal asbabil muwajabati lisururi wazawali lahum wal gham. Ya. Zawalil apa tadi? Hami, hamu, hamma. Lahum itu bukan lihum. Ya, zawalil hammi ya wal ghammi. Wal gham. Perhatikan di sini. Ya. Perhatikan di teks ya. Jadi kita punya kata yang pertama di sini. Ini min ya dibacanya ya. Sebenarnya ada dua kemungkinan. Dia dibacanya man atau min. Ya, cuma ada dua kemungkinan. Nah, tapi di sini min, jelas. Kenapa bukan man? Kalau dilihat, kalau dibaca man biasanya kalau di awal kalimat, yaitu sebagai kalimat apa? Tanya ya. Man anta ya. Man hadar rojul misalnya. Biasanya. Atau dia kalimat syarat. Ya. Man
jadda wajada misalnya. Man jadda wajada. Nah, sedangkan di sini kalau dilihat konteksnya bukan syarat maupun apa namanya kalimatannya. Kalau lebih tepat di sini dia min ya huruf jar ya. Sudah betul tadi bacanya. Minal asbabi. Minal asbabi. Sudah betul. Nah, ini bacanya apa nih kira-kira? Mujibati. Ya, al-mujibati. Ya, al-mujibati. Ini dari kata aujaba yujibu ya. Aujaba yujibu mujib. Aujaba mujibu ya. Aujaba yujibu mujib ya. Ya. Jadi ini isim fa'il ya. Dia sigha isim fa'il. Mujibah. Panas dia. Karena yang disifati apa? Al-asbab. Al-asbab itu jamak dari apa? Sebab. Ya. Kaidahnya ingat kalau jamak ya, jamak ghairu aqil yang tidak berakal, maka dia dihukumi mu'annas. Nah, apa contohnya jamak yang tidak berakal selain asbab ini? Apa contohnya? Sebutkan. Masajid Ya, bisa nggak tuh? masajid. Ya, masajid betul. Ya, kutub, karosi, ya, apalagi? Ya, banyak ya. Surur ya, zamannya sarir, ya, dan seterusnya. Nah, jadi jamak-jamak tidak berakal itu dihukumi mu'annas. Ya, minal asbabil mujibati sururi. Nah, ini surur ya. Ini li ada huruf jar di sini, li huruf jar. Ya. Kemudian wa ini bacanya apa? Apa ini? Zawali. Ya, wa zawali. Kenapa zawali bukan zawalu atau zawala? Karena yang sebelumnya sudah itu apa? Yang di bawahnya. Ya, karena sebelumnya majrur ya. Nah, di sini ada wawu. Wawu ini wawu atof ya. Ya, ini wawu atof. Jadi ikut sebelumnya. Betul. Di minal asbabil mujibati sururi ya wa zawali. Nah, ini kira-kira atofnya kemana nih? Ke surur. Ke surur ya. Ya, boleh ya. Ke surur boleh. Ya, ya lebih tepat di sini ke surur ya, betul betul. Ke surur. Kalau ke asbab kurang pas ya. Ini ke surur kembalinya. Minal asbabil mujibati surur wa minal asbabil mujibati lizawali. Ya, betul. Lizawalil hammi wal ghammi. Ya, hammi wal ghammi. Ya. Jadi zawal di sini dia apa namanya? Mudhof ya. Dia mudhof. Kemudian alham di sini mudhof ilaih majrur. Ya. Kemudian wal gham di sini dia ke atof ke alham ya. Nah, sampai sini jelas ya. Ya, jadi al-asbab tadi kita ulang dia majrur ya dengan min karena ada min. Kemudian al-mujibah di sini dia sebagai apa?
Sebagai naat ya. Sebagai naat. Ya, li surur ini majrur karena ada li. Ya. Wa zawalil hammi wal ghammi. Nah. Taib ini masih mudah insya Allah ya. Semuanya majrur ya kalau Anda perhatikan ya. Al-asbab, al-mujibah, li surur, wa zawalil hammi wal ghammi. Semuanya majrur. Taib, silakan dibaca selanjutnya baris kedua. Nabilah silakan. Dini dulu Dini. Dini dulu silakan. Baris yang kedua. As-sa'yu fi izalatil asbabil jalibati lil humumi wa fi tahsili al asbabi al jalabati. Iya, satu kata lagi bawahnya. Lis sururi. Iya. Sudah bagus, Masya Allah ya. Tinggal ada satu aja kesalahannya tadi. Ya, kata al-jalibah. Ini bacanya jalibah ya. Ya, sirahnya isim fa'il ya. Isim fa'il. Baik. Ya, kita bahas as-sa'yu. Ya, betul tadi ya. Dibacanya as-sa'yu. Kenapa as-sa'yu? Nabilah, kenapa dibacanya as-sa'yu? Bukan as-sa'i. Mubtada? Bukan. Oh iya, maaf tadi Dini ya. Maaf. Oh Ya, iya. Dini yang baca saya. Ini sebagai apa? As-sa'yu di sini. Kenapa dibaca dhammah? Ini jumlah ismiyah Ustadz. Jadi dia makanya isimnya jadinya marfu. Ya, dia apa? Sebagai apa? Khobar, mubtada atau apa? Apa marfu? Sebagai apa kira-kira? Tadi kata Nabilah ini mubtada ya. Kira-kira apa? Ya mubtada Ustadz. Hah? Mubtada juga? Iya. Ya, betul ya. Dia sebagai mubtada. Saya kasih tanda mim ya. Ya, dia mubtada. Ya, dia mubtada. Kemudian fi izalati. Nah, ini jelas ya. Fi huruf jar. Izalati berarti apa? Majrur ya. Majrur karena kemasukan fi. Ya. Sekaligus dia sebagai mudhof ya. Jelas. Al-asbabi mudhof ilaih. Nah, perhatikan di sini. As-sa'yu tadi mubtada. Kira-kira khobarnya mana? Jadi, kalau ada mubtada pasti ada khobar. Harus itu. Kira-kira di mana khobarnya? Jalibati lil humum. Al-jalibatil humum. Ya. Pendapat lain coba. Pendapat lain. Tapi tadi Dini bacanya apa? Al-jalibati kan ya? Al-jalibatil humum ya? Yang pertama iya jalibati Ustadz, yang belakangnya yang salah tadi. Kalau khobarnya al-jalibatil humum apakah pas? Berarti khobarnya al-jalibah kan? Majrur. Padahal khobar kan marfu ya. Ayo gimana? Coba yang lain.
Ada pendapat lain, silakan. Kira-kira mana khobarnya? Mas Fauzan, coba mana khobarnya Mas Fauzan? Saya mana ya? Nggak tahu Ustaz, Wadzalika. Ya, pas berarti ya. Pas. Coba kita analisis ya. As-sa'yu dikatakan mubtada. Tadi ya. Mubtada pasti butuh khobar. Nah, kemungkinannya ada banyak di sini ya. Jadi para mubtada khobar ini sebetulnya hukum asalnya adalah bagaimana yang antum sudah pelajari. Ya, yang terletak di awal itu mubtada atau khobar di awal kalimat. Yang terletak di awal kalimat itu mubtada atau khobar. Gak tahu. Hah? Apa? Mubtada, ya kan? Jelas ya. Mubtada itu di awal kalimat. Khobar itu yang menerangkan, datang setelahnya. Ya. Tapi ya di beberapa keadaan terkadang khobar itu didahulukan daripada mubtada. Ya, makanya nanti dinamakan apa? Khobar muqaddam. Ya, dan mubtadanya dinamakan dengan mubtada muakhor. Ya. Dan ini ada beberapa kemungkinan di sini. Kalau kita lihat setelah as-sa'yu ini ada kata fi izalatil asbab. Ya. Nah, ini kalau jadi mubtada mungkin ya, karena dia bentuknya jar majrur. Fi izalatil asbab. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ini kurang tepat ya dijadikan khobar. Kenapa? Karena tidak melengkapi maknanya. Maka yang tepat di sini khobarnya adalah minal asbab. Nah, ini. Jadi khobarnya ini. Ya, ini khobarnya. Ya, disebut khobar muqaddam. Ya, mulai catat silakan. Khobar muqaddam ya berupa jar dan majrur. Ya. Khobar muqaddam. Ya, jadi bukan kalimat yang setelahnya ini ya. As-sa'yu fi izalatil asbab. Fi izalatil asbab ini bukan khobarnya. Khobarnya adalah minal asbabil mujibati lisyururi wa zawalil ghammi wal ghammi asta'yu. Gitu ya. Ya, sudah dipahami nggak? Ya, jadi kalau mau dirubah ke sunan aslinya adalah as-sa'yu di depan. As-sa'yu ya, as-sa'yu adalah minal asbabil mujibati lisyururi wa zawalil hammi wal ghammi. Gitu ya. Bisa dipahami? Insyaallah. Kalau saya. Ya, jadi kalau berkaitan tentang hal ini, tentang hukum mengedepankan khobar daripada mubtada, ya, ada beberapa poin sebetulnya ya. Yang pertama, mengedepankan khobar yang hukumnya boleh. Ya, yang hukumnya boleh. Ada yang hukumnya boleh, yang ada yang hukumnya wajib. Ya. Pertama, yang hukumnya boleh. Di antaranya ketika apa namanya?
susunan mubtada khobar ini didahului oleh huruf nafi atau istifham. Ya. Contohnya kalimat aqaimun anta. Ya, aqaimun anta. Ya, di sini aqaimun hamzahnya hamzah istifham ya. Harful istifham, kemudian qaimun itu khobar muqaddam. Ya. Antanya baru sebagai mubtada. Ya. Antanya mubtada. Aqaimun anta. Nah, kemudian yang kedua, ya, keadaan yang kedua adalah kalau khobarnya berupa sifu jumlah dan mubtadanya ma'rifah. Nah, di sini inilah yang kita dapat di sini ya. Khobarnya berupa sifu jumlah nih. Betul nggak? Minal asbab itu kan sifu jumlah. Ya, jar majrur ini kan sifu jumlah ya. Ya, sifu jumlah itu ada dua. Ada jar majrur sama satunya apa? Satunya apa? Apa ya, ikhwah? Sifu jumlah itu ada jar majrur, satunya dhorof. Ya, catat. Sifu jumlah ada dua. Satu apa? Jar dan majrurnya. Yang kedua apa? Dhorof. Ya, dhorof. Nah, biasanya dhorof plus mudhof ilaih ya, biasanya. Meskipun nggak mesti ada mudhof ilaihnya. Ya, contohnya apa tadi? Contohnya tadi yang barusan kita baca, misal minal asbab. Minal asbab ini apa? Jar majrur. Kemudian kalau dhorof apa contohnya? Amama, misal dhorof makan, amamal masjid. Ini semua sifu jumlah. Ya, dan ini semua bisa menjadi khobar. Ya, bisa menjadi khobar. Baik, jadi kalau khobarnya berupa sifu jumlah, baik itu jar majrur maupun dhorof dan mudhof ilaihnya biasanya, ya, maka dan mubtadanya ma'rifah, ya itu boleh mubtadanya diakhirkan. Ya, contohnya ini, minal asbabil mujibati lisururi wa zawalil hammi wal ghammi, ini kalimat belum sempurna. Ya, apa sebabnya? As-sa'yu. As-sa'yu. Ya. Ya, jelas ya? Jelas atau bingung? Ya, intinya as-sa'yu di sini mubtada, khobarnya tadi, khobarnya dikedepankan itu minal asbab. Minal asbab. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. As-sa'yu fi izalatil asbabi al-jalibati lil humumi. Ya. Berarti al-jalibah di sini apa sebagai naat. Ya, naatnya al-asbab. Ya. Kemudian lil humumi jar majrur, ada lam. Mudah ya insyaallah ya. Wa fi tahsilil asbabil jalibati. Ya. Wa fi, nah ini wa huruf ataf, fi huruf jar, tahsili ini majrur karena ada fi. Kemudian al-asbab ini sebagai apa? Al-asbab di sini. Kenapa dia majrur? Sebagai apa, Mbak Dini? Sini. Sebagai apa kira-kira? Di tahsilil asbabi. Kenapa dibaca asbabi? Mudhof ilaih, betul Ustaz.
Gimana? Sebagai apa? Karena lupa tapi kayak ini kan kayak babul masjid hasilnya gitu nggak sih Ustaz? Jadi asbab itu jadi kayak al masjid. Iya, gimana? Kurang jelas suaranya. Oh, Sebagai apa asbab di sini tadi? Ya, nggak tahu sebagai Ustaz. belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Coba Nabila, sebagai apa ini al asbab di sini? Mudhaf ilaih bukan Tab? Ya, sebagai mudhaf ilaih, betul. Mudhaf ilaih, makanya majrur. Kemudian tahsil ini sebagai mudhafnya. Jadi mudhaf majrur sekaligus mudhaf al asbabi mudhaf ilaih al jalibati. Apa ini? Al jalibati, Mas Fauzan. Naat Coba. Ustaz. Naat, ya. Sant. Naat. Naatnya asbab ya. Lisururi gampang ya. Jer majrur ya. Baik. Nah, sampai sini dulu. Coba kita terjemahkan ya. Coba kita terjemahkan. Minal asbab. Ya. Terjemahan letterlock dulu ya. Minal asbab di antara sebab-sebab ya. Min di antara al asbab, sebab-sebab al mujibati. Aujaba yujibu tadi. Yang mendatangkan ya. Al mujibati yang mendatangkan lisururi. Apa surur? Kebahagiaan atau kesenangan atau kegembiraan ya. Wa zawalil hammi, dan zawal itu hilang ya, dan hilangnya alham Sedih. itu apa? Kesedihan ya. Wal gham, kesedihan ya. Gham mirip-mirip ya, kesedihan juga, atau bisa terjemahkan ya, kegalauan juga boleh ya, kegalauan atau khawatiran ya. Ham wal gham ya, khawatiran boleh. Kalau disebutkan seperti ini berarti bedanya adalah kalau ham itu kesedihan masa lalu ya, kesedihan akan peristiwa masa lalu yang pernah terjadi, dan gham berarti kesedihan atau kekhawatiran akan masa depan yang akan terjadi ya. Jelas ya? Ya. Di antara sebab-sebab yang mendatangkan ya, kebahagiaan, kesenangan, serta menghilangkan kesedihan dan kegalauan, kekhawatiran adalah as-sa'yu. Nah, ini adalah as-sa'yu, yaitu berusaha. As-sa'yu itu berusaha. Fi izalatil asbabil jalibati lil humumi. Ya. Ya. Berusaha fi untuk ya, terjemahkan untuk atau dalam izalatil asbabil jalibatil humum. Izalah menghilangkan al asbab sebab-sebab al jalibati ya, yang mendatangkan ya, yang mendatangkan humum. Nah, humum ini Kesedihan. ya kesedihan, betul. Jamak dari ham ya. Umum. Wafi, dan ya, fi bisa diterjemahkan di sini dalam atau untuk tahsilil asbabi al jalibati lis surur. Ya.
tahsil, ya bisa diterjemahkan tadi mendatangkan atau menggapai atau meraih. Al-asbab, sebab-sebab al-jalibati yang mendatangkan surur kebahagiaan. Ya, jadi pahami ya. Nah, jadi kalimat ini sudah sempurna. Sudah kalimat sempurna ini. Dari minal asbab sampai as-sa'yu bla 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 sampai lisurur. Ini sudah sempurna kalimatnya. Ya. Jadi kita simpulkan perkataan Syekh di sini As-Sa'idi rahimahullahu taala, dia ulama dari Qasim ya. Di provinsi Qasim, Arab Saudi. Kalau kita ke Madinah lewat pakai Hamlah, insya Allah kita lewat Qasim ya, Buraidah. Ya. Ya, kata beliau, di antara sebab-sebab yang bisa yang bisa membuat kita bahagia dan bisa menghilangkan kesedihan dan kegalauan, kekhawatiran kita adalah berusaha, ya sebab apa? Caranya adalah berusaha untuk ya mendatangkan ya sebab-sebab yang menghilangkan dulu ya ini ya. Berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan, ya sebab-sebab yang membuat kita sedih. Ya, dan juga sebaliknya, ya berusaha untuk ya meraih ya atau mendatangkan sebab-sebab yang membuat kita bahagia. Nah, apa ini sebab-sebab yang membuat kita sedih dan apa sebab-sebab yang membuat kita bahagia? Jadi sebab-sebab yang membuat kita sedih itu dihilangkan, ya dihilangkan, dibuang jauh-jauh, tinggalkan. Nah, cari sebab-sebab yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia. Apa? Ya, masing-masing dari kita ya punya caranya tersendiri atau sebab-sebabnya tersendiri. Ada yang suka atau hobi dengan kuliner misalnya, makan. Ya, saya bisa bahagia kalau saya bisa makan ini, bisa makan ini, bisa makan ini. Saya bisa masak ini, misal. Ya, nah, itu diantara sebab-sebab al-jalibah lisurur. Ya, kalau sebab-sebab yang al-jalibah lil humum, yang sedih dihilangkan. Contohnya, saya itu sedih kalau saya ingat-ingat masa lalu misalnya. Saya dulu pernah seperti ini ya. Masa lalu, ya kejadian-kejadian sedih. Maka itu dihilangkan. Ya, izalah dihilangkan. Sebab-sebab yang membuat sedih dihilangkan, sebab-sebab yang membuat bahagia, ya kita coba lakukan. Apa itu? Wadhalika, nah ini wadhalika, ya di antara sebab tersebut, ya kata Syekh di sini, nah, silakan dibaca ini sebab yang disebutkan oleh Syekh. Ya, silakan Mas Fauzan baca. Binisyani ma madi alaihi minal makarihi allati la yumkinuhu rudduha. Ya, bagus. Barakallahu Ah, fiik. Ya, binisyani maldi tadi bacanya ya. Naam. Jadi binisyani kenapa dibaca maldi, Mas? Karena nggak tahu sih. Karena apa Nah, ya? ini alif ya. Ini alif bukan ya ya. Oke. Ini alif. Jadi kan nggak ada titiknya ini ya. Nah, berarti ini lebih tepat insya Allah Oh, dibaca oh. mado ya. Naam. Binisyani mado. Ya. Ini fiil apa? Fiil maldi ya. Fiil maldi. Mudhari'nya yamdi ya, kalau nggak salah. Mado yamdi. Binisyani mado alaihi. Ya, ini sudah betul. Binisyani. Ini bi huruf jar ya. Nisyan, isim majrur. Dia sekaligus mudhaf. Ma di sini adalah ya mausulah ya.
Ini isim mausul. Ya, maknanya alladzi. Isim mausul alladzi. Dia berarti nanti sebagai apa? Fi mahalli jarrin, sebagai mudhaf ilaih ya. Binisyani ma madha. Binisyani alladzi ma binisyani alladzi madha gitu ya takdirnya. Alaihi ya, jar majrur mudah. Minal makarihi. Ini sudah betul tadi bacanya. Ya, makarihi majrur karena ada min. Mudah insyaallah. Makarih ini apa Mas Fauzan nih kira-kira? Makarih ini kenapa dia majrur dengan kasroh di sini? Isim apa dia? Majrur. Ya, dia majrur dengan kasroh ya, karena dia kalau Oh. di fi'il itu dia isim apa tuh yang 9 itu? Isim mufrad. Isim mufrad. Ya, jadi walam ini lebih tepatnya jamak ya, jamak taksir ya. Mufradnya apa? Oh, makrah. Makruh ya. Mufradnya makruh ya. Makruh jamaknya makarih ya. Makruh. Binisyani ma madha alaihi minal makarihi allati, ya sudah betul. Allati isim mausul ya. Nah, ingat tadi kaidahnya untuk jamak tidak berakal dia dihukumi anas nih. Al makari allati la yumkinuhu. Tadi ini bacanya apa Mas? La yumkinuhu. La yumkinuhu. Tadi ruddahu, tapi tadi rudduha, tapi kayaknya ruddaha ya. Rudduha atau ruddaha yang benar yang mana nih? La yumkin ruddaha deh. Ruddaha ya, ruddaha mansub ya berarti ya. Ya. Baik, jadi sudah betul tadi minal makari allati la yumkinuhu. Ah, ini lebih tepatnya mungkin dibacanya rod ya. Rod dengan fathah ro. Nah, jadi ini masdar ya dari rodda yaruddu roddun ya. Rodda yaruddu roddun. Nah, tinggal di sini dia posisinya sebagai apa? Sebagai fa'ilnya yumkin atau maf'ul bihnya. Dan ini rod di sini lebih tepat dia sebagai fa'ilnya ya. Maka dibacanya apa? La yumkinuhu radduha. Nah, ini. Ya, la yumkinuhu radduha. Ha di sini kembali ke mana? Kembali ke sini ya. Atau ke alati boleh. Alati ya. Ya. Ya, kembali ke al-makarih. Di sini ke alatinya kembalinya. Baik. Jelas ya insyaallah ya. Nah, sampai sini dulu ada yang ditanyakan silakan. Kalau jelas kita lanjut ya. Silakan kembali lagi ke Zulfa, silakan dibaca bawahnya. wa ma'rifatihi an ashtaghala fa
fakirhu Fakirhu. fiha Mm-mm. min babil al ab obusa apa ya al obusu wal mahal mahalu Mahalu ya. Baik, cukup. Ya. Nah, ini sudah ya tadi ya yang kita baca sebelumnya, binisyani ma madha alaihi minal makarihi allati la yumkinuhu radduha. Nah, kemudian ada wawu di sini. Nah, wawu di sini atof ya. Atof atau istinafiyah dia. Kalau istinafiyah berarti jumlah baru. Kalau atof berarti dia nanti isim setelahnya atof ikuti sebelumnya ya. Ya, boleh atof, boleh istinafiyah ya. Kalau atof berarti bacanya seperti ini di majrur ya. Wa ma'rifatihi. Jadi binisyani ma madha wa ma'rifatihi gitu ya takdirnya ya. Binisyani ma madha wa bi ma'rifatihi. Ya. Ya, jadi bacanya ma'rifah ya. Nah, dhamir ha di sini kira-kira kembali kemana? Dhamir ha di sini kembali kemana kira-kira? Nah, juga tadi ya yang di atasnya kita perhatikan binisyani ma madha alaihi. Nah, ini haknya kembali kemana? Mana ikhwah? Kembali kemana haknya? Ma madha alaihi. Ya, jadi hak di sini dia kembalinya ke di sini nggak disebutkan ya, karena ini kan potongan tulisan dari kitab ya. Jadi mungkin di atasnya disebutkan sebelum tulisan ini ya tentang seseorang ya, yaitu seseorang hamba atau seorang muslim gitu ya. Ya. Jadi hadis ini kembali ke seorang muslim tadi ya. Jadi apa namanya? Binisyani ma madha alaihi ya, dengan melupakan apa yang telah berlalu atasnya, itu atas orang tersebut, atas muslim tersebut. Ya. Minal makarihi berupa hal-hal yang buruk. Allati la yumkinuhu radduha, yang seorang muslim tadi tidak mungkin ya mengembalikannya. Ya, maksudnya tidak mungkin dia kembali ke masa lalu untuk ya menolak keburukan-keburukan tersebut yang sudah terjadi. Wa ma'rifatihi atau wa ma'rifatuhu juga boleh. Dan ya pengetahuannya atau ya pemahamannya, pemahaman seorang muslim tadi, nah gitu ya. Jadi hu di sini kembali ke seorang muslim atau seorang hamba ya. Yang mana kita di sini sebagai yang dituju ya. Yang dimaksud seorang muslim tersebut. Kita lanjut, wa ma'rifatuhu anna ishtighala. Nah, ini bahasanya istighala. Kenapa baca istighala? Dia masdar ya, dari istighala, istighilu, istighal. Masdar. Ya, anna istighala ini sudah betul ya. Karena ada anna di sini, dia menasobkan anna istighala fikrihi.
Anda bacanya fikrihi. Kenapa? Ya, sebagai mudhaf ilaih. Istighala ini berarti mudhaf. Dia isim anna. Ya. Fiha, ya, fiha jar majrur mudah. Min babil abasi. Ya, min babil abasi. Jadi ini kenapa dibaca abasi? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Min babil abasi. Abasi mudhaf ilaih. Bab di sini majrur sekaligus mudhaf. Wal mahali atau wal muhali ya, nih bacanya wal muhali. Wal muhal di sini dia ataf berarti ya. Ataf ke al-abas. Nah, pertanyaannya sekarang. Silakan yang bisa jawab. Boleh menjawab. Anna ishtighala fikrihi fiha min babil abasi wal muhal. Anna ishtighala. Di sini istighal isim anna. Sekali lagi, kaidah kalau ada mubtada pasti ada khobar. Kalau ada fiil pasti ada fa'il. Itu pasangannya, tidak bisa terlepas. Di sini kalau ada isim inna pasti ada khobar inna atau khobar anna di sini. Karena aslinya kan mubtada khobar, kemudian kan masukkan anna jadi isim anna dan khobar anna. Nah, kira-kira mana? Khobar annanya di mana? Isim annanya istighal. Khobarnya mana kira-kira? Mana kira-kira? Mencari khobar anna. Di mana coba? Nabilah di mana? Khobarnya, khobar annanya ini. Yang mana? Nggak tahu, Tat. Mas Fauzan, kira-kira yang mana? Khobar annanya. Istighala fikrihi fiha. Nggak tahu Ustaz. Tahu nggak? Zulfa, mana khobarnya? Khobar annanya. Afwan Ustaz, belum tahu. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini ya, sekali lagi bahwasanya inti kita membaca kitab latihan ini adalah paling basic ya. Bahkan ini paling penting kita mengetahui mubtada khobar yang pertama. Yang kedua kalau dia jumlah fi'liyah berarti fi'il dan fa'il. Karena ini inti kalimat atau diistilahkan dengan umdah dalam ilmu nahwu ya. Umdatul kalam itu fi'il fa'il atau mubtada khobar. Ya, termasuk di antara mubtada khobar juga adalah yang kemasukan inna, anna, kana, laisa dan seterusnya yang disebut nawasikh. Ya. Ya, maka yang kemasukan inna, anna dan kawan-kawannya lakinna, la'alla, laita ya itu semua disebut isim inna atau isim anna di sini. Kemudian ada khobarnya juga. Kalau kemasukan kana, laisa, asbaha, adha, dhalla, soro, ya bata dan kawan-kawannya itu nanti disebut isim kana dan khobar kana. Nah, ini juga inti kalimat karena aslinya dia mubtada dan khobar. Nah, kita lihat di sini. Kita harus cari khobarnya ya. Anna istighala. Kita sudah tahu kalau istighala di sini sebagai isim inanya atau isim anna. Nah, maka harus dicari khobarnya. Nah, kira-kira kata mana yang menjelaskan istighala di sini? Ya, yang menerangkan istighala di sini. Ya. Maka kita lihat di sini anna istighala fikrihi fiha ya min babil abasi wal muhal.
Nah, maka khobarnya di sini adalah min babi. Nah, ini. Min babi ini khobarnya. Nah, lagi-lagi khobarnya berupa jar dan majrur. Ya, ini khobar inna, khobar annanya ya. Ya, bisa ditulis ini khobar annanya, istighala di sini isim anna ya. Ustaz, kenapa bukan fiha, Ustaz? Istighala fikrihi fiha. Ya. Kenapa bukan fiha? Nah, jawabannya kita lihat secara makna ya. Nah, ini sini kan ana istighala fikrihi, bahwasanya istighala fikrihi ya, menyibukkan pikirannya fiha di dalamnya. Nah, hal di sini kembali ke mana? Kembali ke mana? Ke al-makarih tadi. Ini kembali ke al-makarih ini. Jadi takdirnya istighala fikrihi fil makarihi. Nah, ini belum menjelaskan nih. Kenapa? Kalau seorang menyibukkan pikirannya dengan hal-hal yang menyedihkan yang terjadi di masa lalu, hal-hal yang tidak disukai yang terjadi di masa lalu. Kenapa kalau seorang itu menyibukkan pikiran ya, tentang masa lalunya? Nah, baru dijawab min babil abasi wal muhal. Hal itu termasuk ya, ya, hal itu termasuk al-abas, ya, kesia-siaan, ya, hal yang tidak berguna wal muhal dan hal-hal yang ya mustahil, tidak mungkin, ya, kemustahilan. Ya. Karena ya menyibukkan diri untuk sibuk memikirkan masa lalu, apa yang sudah terjadi, kesedihan-kesedihan yang telah berlalu itu adalah termasuk perkara yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, berarti gimana Mas cara mengetahui khobar ya, isim ana di sini, ya mubtada khobar dan seterusnya. Ya, kita lihat dari segi maknanya ya. Coba kita artikan mana yang pas kira-kira menjadi khobarnya. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kiat yang pertama kata Syekh di sini adalah di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah dengan berusaha melupakan, ya, berusaha melupakan ya kesedihan-kesedihan masa lalu, ya, hal buruk yang terjadi di masa lalu, kesedihan-kesedihan yang tidak mungkin masa lalu itu diulang, tidak mungkin kejadian itu diulang lagi ya. Kita pernah misalnya ketinggalan kereta atau lebih parahnya ketinggalan pesawat ya. Ada kemarin teman kita ketinggalan pesawat. Allah musta'an ya. Itu kurang menyedihkan apa lagi ya, ketinggalan pesawat coba. Ya. Kalau ketinggalan kereta masih mending, kereta tiketnya paling berapa? Ini pesawat ya, tiketnya berjuta-juta, mahal. Tinggalan pesawat, menyedihkan, ya sedih. Ya, kehilangan uang, ditipu misal. Ya. Mungkin dari sebagian kita pernah ditipu ya, sekian juta, atau minjemin tapi nggak pernah dikembalikan sampai sekarang. Menyedihkan, ya. Ya, supaya kita bahagia di masa sekarang, ya kita lupakan itu. Ya. Binisyani ma madha alaihi minal makarih. Kita lupakan kesedihan-kesedihan tadi, momen-momen yang menyedihkan. Ya. Kenapa? Karena la yumkinu radduha. Karena tidak mungkin ya peristiwa-peristiwa itu bisa dirubah. Kita kembali ke masa tersebut kemudian kita merubahnya, nggak mungkin. Nah. Kemudian kata Syekh wa ma'rifatuhu anna istighala fikrihi fiha min babil abasi wal muhal. Dan ma'rifah di sini mungkin saya terjemahkan menyadari ya, memahami
Ya. Dan menyadari bahwasanya seorang hamba harus menyadari bahwasanya menyibuk ya, kalau dia pikirannya tersibukkan dengan hal tersebut, dengan perkara-perkara menyedihkan tadi, ya, ini termasuk dari perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya coba dibaca. Tadi terakhir siapa? Zulfa ya. Sekarang Nabila, silakan. Wa anna dzalika Wa anna dzalika humqu wa jununu wa yujahidu qalbahu anit tafakkuri fiha. ya, bagus. Barakallahu fik. Ya, wa anna dzalika. Ini bacanya apa tadi? Humuk ya. Humuku ya. Humqu bukan? Mimnya di sukun atau di dhammah? Sukun. Ya, di sukun ya, humkun ya. Ya, betul ya. Wa anna dzalika humkun. Humkun ini ditanwin ya. Tanwin. Kenapa ditanwin? Jadi Karena gak ada lam. ya, Kan. betul. Jadi di sini karena ada wawu di sini ya setelahnya. Jadi kaidahnya kalau ada isim nakiro setelahnya itu huruf jar ya atau di sini huruf atof ya, maka dia ditanwin saja ya. Anna dzalika humkun wa apa tadi bacanya junun Jununu. jununun juga ya, ditanwin juga. Jununun. Kenapa? Karena di akhir kalimat ya. Hmm. Wa anna dzalika humkun wa jununun. Ya, tadi sudah betul. Fayujahidu qalbahu. Fayujahid ini fi'il mudhari'. Jahada yujahidu. Ya, qalbahu. Kenapa dibaca qalbahu, Mbak? Sebagai apa dia? Maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Ahsant. Fayujahidu qalbahu. Ya. Nah, pertanyaan di sini. Yujahidu kan fi'il ya. Fi'il mudhari'. Nah, mana fa'ilnya? Ya. Yujahidu fi'il mudhari'. Mana Huwa. fa'ilnya? Huwa, betul. Huwa. Ya, dhamir mustatir takdirnya huwa. Betul. Kembali ke mana? Merujuk kepada mana? Huwa di sini? Ke seorang hamba tadi bukan tadi. Ya, betul. Kepada seorang hamba tadi atau seorang muslim tadi. Ya. Fayujahidu huwa ya atau fayujahidul muslimu qalbahu. Ya, fayujahidu atau fayujahidu al-abdu qalbahu. Itu takdirnya. Anit tafakkuri fiha. Ya, betul. Anit tafakkuri fiha. Nah, di sini tafakkur di sini masdar ya, dari tafakkaro ya tafakkaru, tafakkuran. Tafakkuran ya, tafakkuran. Ya, jadi fiilnya tafakkaro. Ya. Masdarnya tafakkur. Nah, ini kalau nggak ada alnya, ya kita harus cermat. Ini mau dibaca fiil madinya atau masdarnya. Ya, karena susunannya sama. Ta, fa, kaf, dan ro. Kalau fiil madinya tafakkaro, masdarnya tafakkur. Ya. Nah, ini sih karena dia isim, ada alnya, ya, maka dibaca masdar ya. Tafakkur, anit tafakkuri fiha. Ahsant. Ya, kemudian kata saya di sini wa anna dzalika ya bahwasanya dzalika di sini dzalika kembali ke ya istighol fikri ya kembali ke sini ke istighol fikri dan bahwasanya hal tersebut menyibukkan diri ya memikirkan masa lalu ya adalah suatu humkun. Apa ini humkun? Adalah apa humkun artinya? Kebodohan ya. Wa anna dzalika humkun, kebodohan
suatu hal yang ya sia-sia, kebodohan, wajunun dan gilaan ya. Junun. Wa yujahidu qalbahu 'ani tafakkuri fiha. Ya. Maka hendaknya seorang hamba tadi, seorang muslim tadi, yujahidu qalbahu. Ya, melatih hatinya, ya, berusaha sekuat mungkin mengatur hatinya, mengatur pikirannya untuk tidak ya memikirkan ya hal-hal tersebut ya, 'ani tafakkuri fiha. Untuk tidak ya menyibukkan pikirannya terhadap hal tersebut, yaitu terhadap kesedihan-kesedihan di masa lalu. Baik, sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Kita nggak bisa baca sampai selesai nih ya. Qadarullah. Silakan, ada yang tanyakan? Yang kurang jelas? Sudah paham semua ini berarti nih? Ada pertanyaan? Ya, jadi intinya yang disampaikan di Syekh di sini adalah tips cara supaya kita bisa bahagia, ya tidak sedih, adalah ya tadi dengan melupakan ya peristiwa-peristiwa menyedihkan ya terjadi di masa lalu yang tidak mungkin kita ya kembalikan masa tersebut. Kemudian dengan menyadari bahwasanya ketika kita menyibukkan pikiran kita terhadap hal tersebut, ya makanya termasuk perkara yang sia-sia, ya perkara-perkara ya yang tidak ada faedahnya, ya maka hendaknya seorang hamba itu ya berusaha untuk ya mengatur hatinya, mengatur pikirannya, ya untuk tidak memikirkan hal-hal tersebut. Ya. Kemudian ya mungkin kita lanjutkan sedikit saja ya, saya baca saja supaya sempurna isinya di sini. Satu faqrah ini aja. Wa kadzalika yujahidu qalbahu an qalaqihi lima yastaqbiluhu. Juga ya yujahidu qalbahu, lagi-lagi ya, mengatur hatinya ya, berusaha untuk ya tidak gelisah ya. Qalaq itu gelisah atau khawatir ya, lima yastaqbiluhu, tentang ya masa depan. Nah, ini. Berusaha mengatur hati dan pikirannya supaya nggak khawatir, ya nggak gelisah tentang ya perkara-perkara yang akan datang, ya which is masa depan ya. Mimma yatawahhamuhu min faqrin aw khaufin aw ghairihima minal makarihi allati yatakhayyaluha fi mustaqbali hayatihi. Ya. Ya. Apa itu bentuk khawatirannya? Ya, khawatiran berupa ya kemiskinan ya atau ketakutan ya atau selainnya ya, di antara perkara-perkara yang tidak disukai, yang dia selalu membayangkan, ya takhayyaluha, selalu berkhayal, ya membayangkan ya hal tersebut akan terjadi di ya kehidupannya yang akan datang, fi mustaqbali hayatihi.
Nah ini, ya jadi dihilangkan pikiran-pikiran, ya khawatiran-khawatiran tentang masa depan. Oh, nanti saya makannya gimana ya, nanti saya bisa dapat tempat tinggal atau enggak, saya bisa beli rumah atau enggak 5 tahun lagi, nanti 10 tahun lagi saya bisa nyekolahkan anak saya atau enggak misalnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini, apa namanya, pikiran-pikiran yang tidak ada faedahnya sekali lagi ya ikhwah ya. Bahkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita masih hidup saja kita nggak tahu ya. Bisa saja kita sudah meninggal dunia ya. Terlalu jauh pikiran-pikiran seperti itu. Lalu terus bagaimana kalau seorang itu membuat rencana-rencana? Misal 5 tahun lagi saya mau seperti ini, 5 tahun lagi saya ya mau bekerja di sini dan seterusnya seterusnya. Ya boleh-boleh saja ya membuat rencana dalam Islam, tapi ya rencana itu terbatas ikhwah. Ya, jadi jangan terlalu jauh ya. Jangan terlalu jauh berpikirnya. Ya kita boleh membuat rencana ya, tapi pikiran kita jangan tersibukkan dengan khawatiran-khawatiran tadi. Ya. Kenapa? Kata Syekh di sini, faya'lamu annal umural mustaqbalah majhulun ma yaqa'u fiha min khairin wa syarrin wa amalin wa alam. Ya. Kenapa? Karena al-umur al-mustaqbalah ya, perkara-perkara yang akan datang ya, perkara-perkara masa depan itu majhul, tidak diketahui. Ma yaqa'u fiha, apa yang akan terjadi di dalamnya, yaitu di masa depan tersebut. Min khairin wa syarrin, berupa kebaikan atau keburukan, ya. Wa amal wa alam, ya. Tercapainya cita-cita atau gagalnya cita-cita, ya. Tidak ada yang tahu. Wa annaha biyadihil azizil hakim, ya. Dan bahwasanya hal tersebut, perkara yang terjadi di masa depan adalah murni, ya, di tangan Al-Aziz Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Laisa biyadil ibadi minha syai'. Ya. Dan perkara masa depan tersebut ya bukan di tangan hamba sama sekali, kecuali illa sa'yu fi tahsili khairatiha wa daf'i madarratiha, kecuali seorang hamba hanya bisa untuk berusaha ya untuk mendatangkan kebaikan-kebaikannya dan menghilangkan hal-hal buruknya. Hanya berusaha saja, ikhtiar. Hanya ikhtiar saja. Adapun hasilnya, kita dapatnya baik atau buruk, bisa tercapai cita-cita kita atau tidak, yaitu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita hanya berusaha ikhtiar, sa'yu. Nah, ini kemudian terakhir ya ditutup di sini. Wa ya'lamul 'abdu annahu idza sarafa fikrahu an qalaqihi min ajalil mustaqbal min ajli mustaqbali amrihi wattakala 'ala rabbih fi islahihi watma'anna ilaihi fi dzalika idza fa'ala dzalika itma'anna qalbuhu wa salahat ahwaluhu wa zala anhu hammuhu wa qalaquhu. Ya. Dan seorang hamba menyadari ya, hendaknya menyadari bahwasanya jika dia bisa ya menghilangkan pikiran-pikiran tadi, khawatiran-khawatiran tadi tentang masa depan, ya, dia hilangkan, kemudian dia bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hatinya kepada Allah, ya. Watma'anna ilaihi fi dzalik, dan dia merasa tenang ya dengan Allah. Karena Allah sudah mengatur semuanya, dia percaya itu, idza fa'ala dzalika, jika dia bisa melakukan hal tersebut, maka itma'anna qalbuhu, hatinya akan menjadi tenang, bahagia. Wa salahat ahwaluhu, ya. Keadaan-keadaannya, kesehariannya akan menjadi baik. Ya. Wa zala anhu hammuhu wa qalaquhu, dan akan hilang ya kesedihannya dan kekhawatiran, kegalauannya. Ya. Jadi kuncinya di sini, hilangkan pikiran-pikiran khawatiran masa depan tadi, bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah, yang penting kita sudah usaha, kita sudah misalnya sudah
Sudah tes TOEFL, sudah ambil IELTS, sudah apa, sudah coba daftar S3 misal, atau coba daftar kerja di mana. Sudah, semua usaha sudah dilakukan semampu kita, maka bertawakal, sudah. Watma'anna ilaihi fi dzalik, dan hati kita percaya kepada Allah ya. Tenang. Hati kita merasa tenang, percaya karena Allah sudah mengatur semuanya, mau saya dapat kerjaan itu atau enggak, itu sudah yang terbaik ya. Kalaupun enggak dapat, pasti diganti oleh Allah dengan yang lain. Ya. Kalau kita bisa melakukan hal tadi, maka hati kita akan jadi tenang, ya, kita akan bahagia dan hilang kesedihan serta kekhawatiran kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, ini yang bisa kita baca pada kesempatan hari ini. Mohon maaf agak panjangan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan, insyaallah. Demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.